Oke, di sini aja biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donjuin Mas Sampah ini. Karena tingkat keberlanjutan yang paling penting dalam pengolah sampah itu pada dasarnya di sana, dan kita ingin tahu sampai mana sih, dan ilmu kita belum nyampe ke sana, dan terus sekarang saatnya kita ingin belajar. Ya, itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan Bogor, untuk Ibu Menteri. Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. PT Safiera Global Synergy mengadakan bimbingan teknis pengelola sampah BIMTEX selama 3 hari ke depan, mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. BIMTEK ini pun diikuti oleh para peserta dari berbagai daerah dan provinsi. Ada peserta yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Bali dan masih banyak lagi daerah yang lainnya. Sebelum dimulai BIMTEK-nya, peserta satu persatu dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing serta asal kota atau provinsi. Karena sama-sama penyuluh harus banyak memberikan materi kebutuhan ke masyarakat, harus banyak menghimbau, dan kita juga diberi tugas untuk bisa merubah mindset kepada masyarakat. Peserta sangat antusias ingin belajar bagaimana cara mengelola bank sampah. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R: reduce, reuse dan recycle, sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh PT Safiera dan dipandu langsung oleh Wilda Yanti selaku founder dan CEO PT Safiera Global Synergy yang terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten. Bapak yang dari Bali, boleh memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Arianto dari Bali. Ya, saya owner daripada Bank Sampah Induk Bali Bersih, yang mana bank sampah itu ya menerima sampah dari berbagai tempat dan lokasi. Kami tertarik ke sini ingin menyelesaikan masalah sampah khususnya yang ada di Bali gitu. Ingin menyelesaikan masalah sampah di situ, dan banyak memang tawaran terkait dengan pengolahan sampah sehingga tidak lagi cerita ada sampah terbuang ke TPA kayak gitu. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Ilmunya kayak gimana sih gitu? Pingin banget gitu. Jadi sampah itu mesti diselesaikan gitu. Caranya gimana gitu. Jadi harus belajar di sini dulu. Oh gitu. iya, tentu saja Pak. Betul. Oke, itu dulu ya yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Pak Nyoman dari Bali. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nendena Kurniati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Bersama-sama dengan Pak Didi, Ibu Juju dan juga Bu Titin, yang biasanya juga pakai orang lain, Bu. Sebenarnya yang nakal tuh Pak Didi, Bu. Saling mengawasi jadi Bu. Bohong, Bu. Ya, itu aja nih, Bu. Nah, sebetulnya gini, Bu, yang pertama sebetulnya ingin bersilaturahmi. Kebetulan kan ini se-Indonesia ya, pesertanya alhamdulillah saya juga kenal, punya teman baru lagi gitu, Bu, bersilaturahmi. Terus kan diawasi. Nah, kemudian juga ingin memperdalam bagaimana pengelolaan sampah, karena memang masalah sampah ini kan sekarang jadi masalah yang urgent sekali, bukan hanya di Jawa Barat, mungkinnya di Indonesia juga sama kendalanya. Kemudian juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman dari sini gitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buat network dengan teman-teman di sini gitu kan. Kalau misalnya ada misalnya teknologi yang baru atau permasalahan apa, ya kita bisa saling. Kita punya grup ya Bu ya, orang-orang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursidi, utusan dari Magelang, Jawa Tengah. Kebetulan saya itu seorang purnawirawan yang sudah 2 tahun ini istirahat. Cuma kami datang kemari itu, yang pertama saya tidak akan berhenti untuk berjuang. Karena apa? Banyak orang mengatakan kalau sudah purnawirawan untuk menikmati hidup, tapi bagi kami apa yang saya dapatkan nanti bisa untuk membantu masyarakat. Kami di bidang
persambahan memang kan masih nol, karena Pak Ibu baru berjalan sekitar 2 tahun Pak untuk menangani hal itu. Jadi untuk masalah sampah itu mungkin kalau bagi kami masih 50-50, dalam arti pemilahan sama pembuangan itu masih 50-50 di TPA. Jadi kami perlu belajar sekali apa yang saya dapatkan nanti untuk kemajuan masyarakat, terutama desa kami. Jadi saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jangan hanya sekedar sosialnya aja, cuma nanti orang bosen. Kalau orientasinya hanya sekedar untuk kegiatan mengisi waktu, untuk kegiatan lingkungan lah, untuk kegiatan sosial. Makanya coba dirubah, makanya Ibu akhirnya bikin PT itu yang merubah bahwa pengelolaan sampah yang mungkin, karena awalnya Ibu Wilda itu dari bank sampah, bank sampah dan yang kreasi terus bermetamorfos menjadi PT Safiera Global Synergy. Itu nanti akan dikupas bareng-bareng. Terus saya dari pengelola bank sampah, saya diajak oleh Ibu untuk bareng-bareng di Safiera Global Synergy. Beliau sih wirausaha sosial, yes, gitu ya. Oke. Sampah? Tuntaskan. Sampah? Tuntaskan. Wirausaha sosial? Yes. Oke. Bisa ya? Nah, nanti kita akan mulai. Ini saya juga info ke teman-teman. Kenapa tadi saya tunda untuk Indonesia Rayanya? Ini juga pelajaran buat kita semua, ya, dan buat saya dan buat teman-teman semua juga. Pertama, saya tidak boleh memulai acara sebelum ini siap, Bu. Saya kebetulan trainer bersertifikat DNSP. Jadi saya tidak boleh memulai acara kalau persiapannya belum clear. Jadi saya mohon maaf. Jadi tadi terpaksa tertunda dan kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang tadi. Nah, kemudian pelajaran kedua, saya selalu ngajarin ke tim di Green Team di PT Safiera Global, ke teman-teman mitra binaan. Kita kalau dari awalnya udah salah, kita kedepannya akan melakukan banyak kesalahan lagi. Nah, jadi seminim mungkin kalau salah langsung diperbaiki. Itu pelajaran saya buat anak-anak yang ada di sini, di tim yang ada di sini. Gitu. Jadi saya mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi tadi. Dan ini kesalahan saya, jadi mohon maaf karena tadi saya sempat terlambat masuk. Oke, terima kasih. Sebelum kita kopi 8 menit lagi, saya buka dulu kegiatan dan materi kita. Nanti mohon maaf ini akan terpaksa saya lanjutkan ke materi selanjutnya, nanti akan digabung terkait panduan membangun usaha sosial pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus memiliki sistem administrasi dan sarana pemilah sampah. Dengan diadakannya bank sampah, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah untuk dijadikan sumber penyedia bahan baku industri daur ulang atau pemanfaatan lainnya. Sehingga harapannya adalah dengan adanya bank sampah dapat membantu mengurangi jumlah tumpukan sampah yang berceceran di tempat-tempat umum, yang dapat merusak pemandangan serta dapat menimbulkan penyakit dan bau yang tak sedap. Sampah gitu. Perubahan Jakarta sangat signifikan dari 2014 yang sangat signifikan ya, perubahan di Jakarta itu. Nah, dari awal saya masih kuliah, saya aktif di gerakan sosial. Seperti banyak dilakukan saat ini, bersih sana, bersih sini, setelah dibersihkan kotor lagi gitu. Itu saya alami dulu. Sama saya juga dulu melakukan hal yang itu, ngumpulin teman-teman terus bersih-bersih di sana gitu. Dulu sama saya juga melakukan hal itu. Akhirnya saya terus belajar. Ini setelah kita bersihkan kok kotor lagi. Dulu akhirnya saya belajar. Terus dari gerakan-gerakan sosial yang bank sampah yang dikelola oleh Ibu Wildayanti memiliki alat khusus dan tenaga kerja yang sudah terlatih. Sampah-sampah tersebut harus dibawa ke tempat pemprosesan akhir TPA. Pengelolaan bank sampah sebagai unit pengelola sampah yang dibentuk oleh pengelola
Tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan bank sampah itu sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti kelembagaan yang kurang kuat secara finansial dan keuntungan yang masih rendah atau jauh dari yang diharapkan. Karena jumlah nasabah yang masih sedikit dan harga jual sangat rendah. Pengaturan kerja yang kurang teratur serta kurangnya peran serta masyarakat dan dukungan dari pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada dan operasional yang tidak berjalan lancar. Terkait masalah ini perlu peningkatan kapasitas bagi pengelola bank sampah agar dapat terwujud dan saya kos di 2 tempat. Saya kos di Bekasi, saya kos di Jakarta. Karena kampusnya dekat ke Jakarta. Di Jakarta. Kerjanya dekat di Bekasi. Nah, jadi dari situlah akhirnya saya memulai gerakan kelompok usaha pengelola sampah karena di Bekasi sendiri sampah bermasalah. Nah, saya mulai dari gerakan-gerakan dari masih zaman kos. Kemudian setelah kerja, menikah, mulai dari rumah sendiri, saya bikin bank sampah itu di teras rumah. Saya mau bikin bank sampah, izin dari RT aja sama RT ditolak. Maksudnya ngapain sih Mbak Wilda bikin bank sampah? Udah bayar diangkut dinas selesai. Itu yang selalu saya temukan di tempat saya tinggal di Bekasi. Nah, jadi dari upaya-upaya itulah akhirnya saya terus bergerak. Akhirnya saya nggak dapat tempat, fasol, nggak boleh dipakai. Akhirnya saya bikin di teras rumah. Dari teras rumah lah saya bergerak, saya turun ke masyarakat. Oke, nggak boleh di RT tempat saya. Saya datang ke masyarakat yang benar-benar butuh solusi, yang nggak diangkut oleh dinas. Saya carilah teman-teman yang pelayanan sampahnya nggak diangkut oleh dinas. Disitulah saya mulai bergerak. Dari kelompok usaha pengelola sampah, nah bergerak sampai tahun 2008 lahir bank sampah. Saya gabungkan kelompok usaha pengelola sampah dan bank sampah. Waktu itu saya sebut bank sampah Bintang Kreasi. Nah, dari bank sampah itulah saya memulai gerakan pemilahan sampah. Sebelum kita udah milah, tapi kita situnya jual ke lapak tanpa dicatat. Nah, saya pakai saat Pak Bambang Suwerda muncul di TV, itu kita langsung cari korannya, Kompas gitu. Kita carilah media-media yang pernah mengangkat beliau. Nah, kita belajar dan otodidak. Saya baru ketemu Pak Bambang itu tahun 2000 di sosial media, ketemu Pak Bambang 2013 dan ketemu lagi dan yang benar-benar ketemu itu tahun 2000 itu kita sudah merancang tuh membangun asopsi dengan Pak Bambang, padahal belum ketemu, belum kenal, belum ketemu muka. Saya merancang dengan itu awalnya Ikatan Bank Sampah, terus akhirnya asopsi di lewat Facebook gitu. Itu dulu saya memulai dengan Pak Bambang. Nah, baru ketemu itu di tahun 2017 saat pendirian asopsi di Palembang. Tapi kita sudah bicara, diskusi, macam ngumpulin teman-teman melalui sosial media. Jadi kita nggak usah dengan keterbatasan itu di awal bank sampah, perkenalan saya saat mengenal bank sampah. Nah, di bank sampah ini tahun 2008-2009 kami ikut gerakan bank sampah itu saat bank sampah muncul di media. Saat bank sampah muncul di media, kemudian dari situlah saya melihat gerakan. Bank sampah itu diluncurkan oleh KLHK kalau nggak salah 2010-2011. Diluncurkan oleh KLHK. Pertama bank sampah itu bukan yang diluncurkan di Bantul, tapi di Kota Padang. Jadi bank sampah pertama yang diluncurkan KLHK itu di Kota Padang. Sekarang bank sampahnya udah nggak ada. Bayangkan. Nah, dari gerakan itulah saya melihat tahun 2008-2009 itu saya melihat ada gerakan muncul di masyarakat. 2010 mulai tumbuh, 2010 itu udah di launching di Padang. Akhirnya saya melihat kenapa gerakan yang dibangun oleh pemerintah sendiri banyak mati, mangkrak, maju mundur cantik gitu ya, stagnan, nggak bergerak, termasuk TPS 3R, ya kan teman-teman berasa kan? Nah, dari situlah akhirnya saya melihat itu, terus saya turun ke masyarakat. Nah, saya bentuklah saya ubahlah mindset masyarakat dengan merubah mindset diri sendiri dulu. Yang kita lakukan ini sebuah usaha. Makanya saya namakan kelompok usaha pengelola sampah, bukan kelompok sosial. Jadi kalau saya ajak ke teman-teman, ayo kita bikin pengelolaan sampah. Kita usaha pengelolaan sampah. Kenapa mindsetnya usaha? Kalau saya tanya ke mereka, kalau kita usaha untung itu oke nggak? Oke. Kalau rugi, oke nggak? Oke. Boleh di usaha itu boleh untung, boleh rugi nggak? Ya pasti ada untung, ada rugi.
dan mereka sendiri yang menjawab itu. Nah, berarti kalau kita kelompok usaha pengelola sampah, kita harus siap untung, kita harus siap rugi. Sebelum untung kita harus siap rugi dulu. Nah, jadi itulah kenapa saya mindsetnya saya olah ke teman-teman. Jadi saya tidak pernah setelah saya merubah pola kelompok sosial menjadi kelompok usaha sosial, itu saya mindsetnya adalah usaha. Kalau usaha untung oke, rugi oke. Kita harus siap, kalau mau siap untung harus siap rugi dulu. Mindsetnya itu dulu. Ruginya apa? Sebenarnya dalam pengolahan sampah saya selalu bilang, inilah usaha yang nggak pernah ada ruginya. Kenapa? Kalaupun kita nggak dapat materi, kita udah bantu orang lain, kita udah bantu lingkungan. Jadi nggak ada ruginya gitu. Jadi itu yang selalu saya tanamkan ke teman-teman di binaan pengelolaan sampah. Nah, waktu itu saya juga sama seperti banyak teman-teman saat ini bergerak dari teras rumah dengan boleh dibilang nggak ada modal saya bergerak ke masyarakat cuma 2. Waktu itu saya bikin ada uang 500.000, saya bikin komposter 2. Saya taruh di teras rumah, 1 saya bawa keliling-keliling saat edukasi. Jadi tahap awal yang saya ajarin masyarakat bukan milah sampah jadi uang, plastik jadi uang, enggak. Yang saya olah dulu organiknya. Kenapa? Kalau organik terolah, sampah lain itu bisa 16-10. Masalin komposmu, bisa masalin sampahmu. Akhirnya dibantulah oleh teman saya waktu itu bikin PT Safira Global. Pertama sebelum tanggal 11 itu, teman-teman yang sudah kita bikin kelompok semua mundur, Bu. Saya mintain KTP, saya mintain NPWP, semua mundur. Mbak Wilda, saya nggak mau ikut-ikutan, nanti kena pajak, nanti kena ini, nanti ke utang. Mundur, Bu. Nah, terus saya pinjam saya tanya, pas lihat saya pinjam suka KTP suami saya juga nggak ngizinin, udahlah sampah mah sosial aja, kerja aja yang benar. Nah, waktu itu saya juga selain kerja, saya bisnis pakaian. Udah perempuan tuh cocok bisnis butik, kata suami saya gitu. Ngapain ngurus sampah sosial aja. Dia nggak pernah marah kalau saya ngurus sampah. Dia nungguin saya jam 2 di RW edukasi, dia duduk di luar. Dari zaman kami masih pakai motor, Bu. Dia nungguin di motor, di luar, nggak mau masuk. Sore. Maaf Ibu, kami dari media ingin menanyakan terkait kegiatan seminar yang diadakan pada hari ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan pada kami, Bu? Oke. Kita dari PT Safira Global Sinergi, perusahaan waste management pertama di Indonesia dengan konsep pengelolaan sampah di sumber. Rutin kami dengan sebagai wirausaha sosial, sebagai perusahaan. Alhamdulillah acara ini adalah yang keempat kali sudah berjalan. Dan pesertanya pun bukan hanya dari wilayah Bogor tetapi dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya. Mereka dagang ke Bogor ini mengikuti diklat ini itu mengeluarkan biaya dari kantong masing-masing. Karena mereka mengetahui potensi-potensi yang akan didapatkan dari pengelolaan sampah-sampah tersebut. Ujar Wildayanti selaku CEO PT. Dan teman-teman yang datang ini mereka akan menduplikasi apa yang kita lakukan. Terkait kegiatan ini Ibu, apakah ada kerjasama antara PT Safira dengan pemerintahan atau memang mandiri Ibu? Ini mandiri kita lakukan, bahkan pesertanya berbayar Pak, dan mereka untuk belajar mereka mau, ada yang utusan dari dinas lingkungan hidup, ada dari utusan perusahaan, ada yang dari dari berbagai instansi, asosiasi, macam-macam, ada dari masyarakat gitu. Jadi kita melakukan subsidi silang, yang mampu berbayar dia berbayar, yang tidak kita kasih gratis, yang penting mereka benar-benar mau melakukan pengelolaan sampah. Berarti ini semua mandiri Bu ya, mandiri, tidak ada sentuhan ataupun dari pemerintah. Tanpa pembiayaan pemerintah. Tapi untuk kedepannya apakah nanti akan ada rencana untuk melakukan kerjasama dengan pemerintahan terkait pengelolaan sampah, karena kita sama-sama tahu sampah ini adalah PR pertama dalam pemerintahan, dengan jumlah penduduk yang semakin besar sehingga limbah pun semakin banyak. Nah, mungkin seperti apa Bu? Sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan sampah. Jadi sebenarnya program-program yang kita jalankan pengelolaan sampah itu adalah bagian dari program pemerintah. Jadi kita membantu pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah sampah di sumber. Gitu. Jadi
sebenarnya kalau secara kemitraan memang kadang di beberapa kondisi dukungannya ada yang sudah bagus, ada yang belum, ada yang kurang respon saat kita turun di masyarakat, ada yang kurang respon itu masih ada, tapi pada prinsipnya kita terus membangun harmonisasi dengan pemerintah untuk membangun kerjasama. Dan rata-rata di titik yang sudah kita jalankan itu kita lakukan sinergi 3 pihak dengan misalnya dengan kawasan desa, kawasan perumahan, dengan dinas lingkungan hidup. Nah itu selalu sinerginya seperti itu. Selama ini sudah berapa cabang yang Ibu kelola terkait pengelolaan sampah ini? Kita sudah punya puluhan titik center yang kita kelola tersebar di seluruh Indonesia. Terkait peserta seminar ini Bu, apakah dari satu daerah atau mereka itu datang dari berbagai daerah? Dari berbagai daerah, jadi ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Papua, gitu. Jadi dari berbagai wilayah dari Sulawesi, Maluku juga kemarin ada. Itu semua mereka dengan kos masing-masing? Iya, ada kos masing-masing, ada yang support CSR mereka, kemudian ada yang support dari pemerintah, gitu ada. Ada yang mandiri. Harapan Ibu selaku dari PT Sapira terhadap masyarakat dan juga terhadap pemerintah untuk harapannya? Ya, kalau untuk masyarakat, memang kalau di masyarakat itu pada prinsipnya kita sebenarnya kalau dari sisi masyarakat saya selalu bilang kita tidak bisa 100% menyalahkan masyarakat, tapi kita selalu mengharapkan masyarakat untuk peduli terhadap sampah mereka. Sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi itu yang kita edukasi kepada masyarakat terkait penanganan sampah. Nah, kemudian juga kalau untuk pemerintah, kita memang banyak sekali harapan kita kepada pemerintah karena penanganan sampah ini adalah bagian dari tanggung jawab utama dari pemerintah. Jadi sampah ini leading sektornya itu ada di pemerintah. Jadi penanggung jawab penanganan sampah itu pemerintah. Nah kita ini hadir untuk membantu pemerintah sebenarnya. Nah jadi harapan kita memang berharap dengan gerakan yang kita lakukan pemerintah memberi dukungan secara optimal. Nah pemerintah juga menyiapkan regulasi, mendukung dengan regulasi, fasilitasi, dan bagaimana pemerintah juga ikut membina kita supaya kita berjalan lebih baik dan lebih optimal lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.